bilang itu kan SABET, Pak, SABET, singkatan dari Search, Analyze, Buy, Enjoy Life by Sleeping, ya. Kemudian T-nya itu adalah Take Profit. Nah, kami tertarik ini ingin tahu bagaimana proses Pak Lo di dalam search, mencari saham, Pak. Mencari saham sangat mudah sekali, sangat mudah, sederhana, dan simple. Saya biasa mencari perusahaan-perusahaan yang price to book-nya rendah, price earning ratio-nya rendah. Itu aja, Pak. As simple as that, ya. Semudah seperti itu. Kalau Bapak lihat saham-saham saya kan hampir tidak ada yang price to book satu kali. Semuanya yang di bawah satu kali. Price earning ratio juga rendah-rendah semua. Jadi price earning ratio rendah, price to book rendah. Udah itu aja. As simple as that, semudah seperti itu, Pak. Ya, jadi berinvestasi di perusahaan publik itu sangat sederhana, Pak. Ya, oke. Jadi mulai dari valuasinya ya, Pak Lo, ya, mencari saham-saham yang menurut Pak Lo valuasinya rendah ya, Pak. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah apa? Analyze. Bagaimana ini Pak Lo melakukan analisis, Pak, sebelum memutuskan untuk membeli? Setelah saya mendapatkan perusahaan-perusahaan yang price to book value-nya rendah, price earning ratio-nya rendah, kemudian saya baru membuka laporan keuangannya, menganalisa secara mendalam, misalnya berapa penjualannya. Kalau penjualannya kecil, udah saya lupain, saya nggak mau beli, saya nggak mau beli perusahaan yang kecil, karena perusahaan yang kecil penjualannya aja kecil, bagaimana untungnya bisa besar? Tapi kalau penjualannya besar, tentu saya mau beli, seperti misalnya Gajah Tunggal, perusahaannya penjualannya besar, 15 triliun gitu. Kalau dia bisa naikin profit marginnya sedikit saja, udah labanya langsung besar ya. Lihat penjualannya besar atau kecil, kemudian lihat labanya, lihat beban hutang, lihat nilai buku per saham. Wah, nilai buku per sahamnya 2.000 nih. Harga sahamnya cuma 500. Hanya price to book 0,25, perusahaan besar, ya udahlah saya belilah gitu. Ya begitu, Pak. Terus menurun. Habis lihat dari labanya, lihat nilai buku per sahamnya, lihat hutangnya semua, penjualannya besar sekali. Ya, valuasinya murah, ya udah saya beli gitu, Pak. Ya, setelah menganalisis, Pak, ketika membuat keputusan membeli ini, kalau saya perhatikan Pak Lo ini cukup sabar ya, Pak, ya. Saya ingat waktu kita sama-sama ada undangan dari Bursa Efek Indonesia, acara di Surabaya, itu Pak Lo udah ngobrol-ngobrol dengan saya itu tentang saham BMTR, Pak. Tapi kemudian ternyata Bapak membelinya itu sekitar 1,5 tahun kemudian. Jadi ketika harga BMTR sudah terdiskon begitu banyak, ya Pak Lo baru masuk. Nah, begitu sabar ya Pak Lo ya, menunggu timing yang tepat untuk membeli. Mungkin Pak Lo bisa sedikit memberi kita tips ya, bagaimana ada di dalam keputusan membeli tadi itu Pak. Karena value investing kan juga timing masuk itu penting juga ya Pak. Waktu itu mungkin saya sudah tertarik, saya perhatikan. Tetapi ada saham-saham lain yang lebih bagus dan lebih murah. Jadi saya belum masuk di tempat itu, saya masuk di tempat yang lain. Misalnya ada perusahaan yang lebih bagus, lebih murah, tentu saya masuk yang lain dulu. Tapi ketika saya masuk yang lain dulu itu, kemudian dia sudah lari terbang ke atas, saya sudah malas untuk mengejarnya. Sedangkan BMTR ini masih stay di 200 gitu. Jadi dia yang lebih menarik, lebih murah dan lebih menarik sehingga saya kemudian membelinya, Pak Lukas. Oke. Jadi setelah search, analyze, buy, nah selanjutnya itu yang E nih Pak, enjoy life by sleeping. Pak Les selalu mengatakan bahwa Anda harus menjadi investor yang tidur setelah menemukan saham yang wonderful. Bagaimana proses Pak Lo ini bisa tahan tidur panjang, Pak? Ini yang sering ditanyakan orang juga ya. Kok Pak Lo itu bisa sabar, tidak hanya di dalam
tadi menunggu kapan waktu membeli, tapi juga setelah beli juga sabar sekali. Rahasianya apa sebenarnya Pak Lu? Kan saya membeli saham itu Mercy yang dijual harga Avanza. Saya membelinya. Tentu saja saya harus sabar untuk menunggu sampai harganya balik lagi ke Mercy, ke harga wajarnya. Ya. Tentu saya happy aja karena saya tahu saya tidak beli kucing dalam karung, tapi saya membeli perusahaan yang saya tahu perusahaan yang saya tahu bahwa yang saya beli itu adalah Mercy yang dijual harga Avanza. Tentu saya tidak ketakutan, saya tenang saja, enjoy saja. Sambil menunggu harga saham itu kembali ke harga wajarnya, kembali ke harga Mercy. Ya. Seperti Warren Buffett katakan, ya, bursa itu adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kesabaran itu di bursa saham itu di pasar modal sangat penting, ya, karena bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar dia berinvestasi bursa, hati-hati loh. Nanti uang kamu pindah ke kantongnya orang yang sabar, kira-kira begitu. Ya. Jadi orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Ya. Tetapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Tapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Demikian Pak. Pentingnya kesabaran itu di pasar modal Pak Lukas. Wah, itu bisa jadi wisdom Locking Hong Pak yang baru Bapak sebutkan tadi Pak. Tom, dapat naskah baru satu Tom. Oke, Pak Lo setelah orang yang tidak sabar tertarik kepada uang, tapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Luar biasa. Jadi Pak Lo ini terasa nih Pak bahwa Bapak dulu adalah seorang belajar sastra Inggris ya Pak ya, sastrawan. Oke, Pak Lo setelah search, analyze, buy, enjoy, nah, yang terakhir itu take profit Pak, T. Ini bagaimana Pak Lo itu ketika memutuskan untuk keluar atau menjual saham yang sudah untung tadi Pak? Karena banyak orang juga itu mungkin keluarnya terlalu cepat atau malah keluarnya terlalu lambat gitu Pak. Kapan? Wah, ini sebetulnya sederhana Pak, simple, mudah. Kalau saya membeli Mercy harga Avanza, tentu saja ketika dia balik ke Mercy baru saya jual ke harga wajarnya. Kecuali itu wonderful company dipegang aja seumur hidup. Ya. Karena dia akan growing terus, bertumbuh terus. Growing rich with the growing company. Sebetulnya sederhana, tapi orang yang susah untuk melakukannya. Satu hari saya diundang bicara di tempat-tempat orang yang sudah dikasih tahu, ini nanti yang hadir orang-orang yang sangat hebat-hebat. Ada rektor, ada satu bapak-bapak, saya lagi presentasi, dia mestinya kan waktu bertanya nanti setelah saya bicara kan dia bertanya, tapi dia nggak tahan gitu. Lagi enaknya ngomong, langsung dia bertanya, Pak, saya mau tanya, kenapa ya kalau saya beli saham Rp500, dia naik 20% jadi 600, saya udah nggak tahan Pak, mau jual. Gitu. Karena pertanyaannya saya sederhana, ya langsung aja saya jawab. Kenapa Bapak tahan naik 20%, Bapak jual? Karena Bapak tidak tahu apa yang Bapak beli. Kalau Bapak tahu apa yang Bapak beli, misalnya nilai wajar dari perusahaan yang Bapak beli 5.000, Bapak belinya di 500. Harga 600 nggak mungkin Bapak jual. Jangankan 600 naik 100%, 1.000 pun Bapak nggak jual karena masih jauh. Harga wajarnya 5.000. Kenapa Bapak udah nggak tahan 600 mau jual? Karena Bapak tidak tahu apa yang Bapak beli. Udah saya jawab, gitu kan?
Setelah selesai saya bicara, Bapak itu datang ke saya, kasih saya kartu nama loh. Ternyata begitu saya kaget membaca kartu nama dia, direktur perusahaan publik yang listing di Singapura, Bapak itu nanya pertanyaan yang sangat sederhana itu, Pak. Ya. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Kapan kita menjual? Ketika perusahaan yang kita beli sudah mencapai harga wajarnya, ya kita jual. Tapi kecuali itu wonderful company, ya jangan kita jual selamanya, kita pegang terus. Karena dia akan terus growing, ya, growing rich with the growing company. Kita menjadi kaya bersama-sama dengan perusahaan kita yang terus bertumbuh. Demikian Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Lo. Jadi tadi sudah ada 5 ya, search, analyze, buy, enjoy life, and take profit. Jadi SABET, Bapak Ibu gampang diingat, SABET. Ini yang saya sering ajarkan kepada teman-teman di komunitas juga.